Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Hairi dengan NIM 4444210047. Perkenalkan, nama saya Saila Azra Maharani dengan NIM 4444210096. Perkenalkan, saya Kelly Dwi Febrian Pertiwi dengan NIM 44421072. Perkenalkan, nama saya Nuristiana dengan NIM 4444210016. Kami dari kelompok 3 akan membuat suatu produk pangan sederhana dengan menambahkan bahan tambahan pangan pada produk tersebut Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap produk yang kami buat. Dengan demikian, kami melakukan dua perlakuan pada satu produk yang sama, Yaitu dengan menambahkan bahan tambahan pangan kepada satu produk dan tidak menambahkan bahan tambahan pangan kepada produk yang lainnya sebagai pembanding dari produk yang kita hasilkan. Sebelum itu, mari kita cari tahu sedikit terkait bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Penggunaan BTP yang tepat sesuai takaran batas aman akan memberikan manfaat teknologi terhadap mutu pangan. Namun, penggunaan BTP yang tidak tepat atau melebihi takaran yang aman akan membahayakan kesehatan. Maka dari itu, perlu adanya regulasi yang mengatur terkait BTP pada suatu produk pangan. Regulasi terkait penggunaan 26 golongan BTP dan batas maksimal penggunaannya dapat dilihat pada Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan dan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2020 tentang bahan tambahan pangan perisa. Produk yang akan kami buat ialah klepon. Klepon merupakan suatu jajanan tradisional Indonesia yang umumnya terbuat dari tepung ketan putih yang dibentuk seperti bola-bola kecil dengan isian gula merah dan juga ditaburi parutan kelapa. Produk olahan klepon ini masuk ke dalam kategori pangan 6.7. Produk olahan beras karena bahan utama dalam pembuatan klepon ini ialah tepung beras dan tepung beras ketan. Pada produk klepon yang kami buat, kami menggunakan bahan tambahan pangan yaitu perisa pandan. Perisa merupakan bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat dengan atau tanpa ajudan perisa atau flavoring adjunct yang digunakan untuk memberi flavor. Perisa termasuk ke salah satu bahan tambahan pangan yang banyak digunain loh. Perisa pangan umumnya digunakan untuk mengubah perisa alami produk pangan atau menciptakan perisa untuk produk pangan yang memiliki rasa yang tidak diinginkan atau dikehendaki. Selain untuk memberikan atau menambahkan terhadap rasa, perisa juga digunakan untuk memberikan aroma atau bau terhadap makanan atau minuman. Beberapa tujuan penambahan perisa adalah meningkatkan daya tarik pangan, menstandarisasi perisa produk akhir, menguatkan perisa awal yang lemah, menggantikan perisa yang hilang selama pengolahan, menutupi karakter-karakter yang tidak menyenangkan, dan meningkatkan nilai ekonomis produk. Menurut Perkab BPOM Nomor 13 Tahun 2020 mengenai batas maksimal penggunaan perisa adalah secukupnya atau CPPB. Perisa yang kami gunakan ialah perisa pasta pandan bermerek kupu-kupu dengan nomor kode BPOM 90 MD 2791501 791230905. Pada bahan tambahan pangan golongan perisa ini, terdapat bahan tambahan pangan lain yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, bahan tambahan pangan golongan ini memiliki peraturan BPOM sendiri, yaitu nomor 13 tahun 2020. Komposisi perisa pandan merek kupu-kupu ini dapat teman-teman lihat dan baca sendiri ya. Batas maksimal bahan tambahan pangan lain yang terkandung pada perisa pandan merek kupu-kupu ini adalah yang pertama yaitu sorbitol dengan INS 420I dengan nilai ADI not specified dan golongan pemanis alami. Yang kedua yaitu asam sitrat atau citric acid dengan INS 330 dan nilai ADI not specified dengan golongan pengatur keasaman. Dua bahan tambahan pangan ini
Pada produk 6.7 olahan beras, masing-masing bahan tambahan pangan ini memiliki maksimal penggunaannya yaitu CPPB. Jenis bahan tambahan pangan lain yang terkandung pada perisa pandan merek kupu-kupu yaitu biru berlian FCF CI nomor 42090 dengan nilai INS 133 dan nilai ADI 0-6 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada tartrazin CI nomor 19140 dengan nilai INS 102 dan nilai ADI 0-10 mg per kilogram berat badan. Kedua bahan tambahan pangan ini merupakan golongan pewarna sintetis. Pada kategori 6.7 produk olahan beras, masing-masing bahan tambahan pangan tersebut memiliki maksimal penggunaan yaitu 70 mg per kilogram bahan tambahan pangan tersebut. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pisau, sendok, talenan, panci, piring, dan wadah. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan klepon ini yaitu 10 sendok makan tepung ketan, sejumput garam, pasta pandan secukupnya, gula merah yang disisir. Untuk gula merahnya kita gunakan secukupnya aja ya, karena gula merah ini kita jadikan sebagai isian dari kleponnya. Selanjutnya yaitu ada kelapa parut kasar yang sebelumnya sudah dikukus dengan sedikit garam, air hangat secukupnya. Adapun cara membuatnya yaitu pertama-tama campur tepung ketan, pasta pandan, dan garam di wadah. Kemudian tambahkan air secukupnya saja dan dituang sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai kalis. Selanjutnya, setelah dirasa kalis, ambil adonan secukupnya, pipihkan di telapak tangan, isi dengan gula merah, dan dibulatkan. Pastikan jangan sampai ada yang bocor isiannya ya. Proses ini dilakukan sampai adonan habis. Langkah ketiga, didihkan air. Setelah mendidih, lalu masukkan klepon. Rebus hingga mengapung dengan waktu kurang lebih 15 menit. Setelah mengapung, angkat kemudian tiriskan.
Langkah terakhir, gulingkan ke kelapa parut sampai tertutup rata dan klepon siap dihidangkan. Sekarang kita yang mereview telepon. Hare. Yang itu kan Sinyal ini. lebih kenyal. Kalau jadi sinyal dia dikit banget. Pada parameter rasa, karakteristik produk yang dihasilkan dengan BTP Perisa yaitu rasa lebih bervariasi seperti manis dari gula merah dan gurih dari pasta, sekaligus tidak menimbulkan aftertaste yang kurang enak. Sedangkan karakteristik produk yang dihasilkan tanpa BTP Perisa yaitu hanya terasa manis dari gula merah dan menimbulkan aftertaste yang hambar dari tepung ketan. Pada parameter warna, produk dengan BTP Perisa menunjukkan warna hijau khas daun pandan, sedangkan produk tanpa BTP Perisa menunjukkan warna putih dari tepung ketan saja atau tidak memiliki warna. Dari segi aroma, klepon yang diberi bahan tambahan pangan berupa perisa pandan itu memiliki wangi yang khas dari daun pandannya. Sedangkan untuk klepon yang tidak diberi bahan tambahan pangan berupa perisa itu tidak memiliki aroma. Pada parameter tekstur, karakteristik produk yang dihasilkan dengan bahan tambahan pangan yaitu lembut dan kenyal. Kemudian teksturnya mirip seperti mochi. Sedangkan produk yang dihasilkan tanpa menggunakan bahan tambahan pangan perisa yaitu kenyal namun lengket dan berlendir. Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan percobaan ini yaitu bahan tambahan pangan merupakan suatu bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Perisa merupakan bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat dengan atau tanpa ajudan perisa yang digunakan untuk beberapa tujuan, seperti menambah cita rasa, menimbulkan warna, serta memberikan aroma atau bau pada makanan. Pada produk yang kami buat, yaitu klepon, dengan menambahkan bahan tambahan pangan perisa pada produk kami, menghasilkan klepon yang lebih berwarna, menghasilkan rasa yang bervariasi, beraroma khas, serta bertekstur lembut dan kenyal. Berdasarkan hal tersebut, menggunakan bahan tambahan pangan pada proses pembuatan makanan dapat membuat hasil akhir produknya lebih baik, tentunya dengan takaran sesuai aturan dan standar yang sudah ditetapkan.